Oh, udah. Oh, ini saya ngerekam. Oh iya, oke. Udah, baik. Udah mulai ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, eh, kita akan mengejar dua dua ini ya, dua materi pertemuan. Kalau kemarin kan pertemuannya ya mengantar sedikit gitu ya. Kita coba kejar berdasarkan RPS yang ada di sini. Nanti kalau yang saya jelaskan sifatnya tidak detail gitu ya, ya Anda boleh perdalam dengan cara berlatih secara mandiri ya. Jadi status Anda sebagai mahasiswa ini di sini memang diharuskan untuk mengejar ketertinggalan atau menggali pemahaman lebih lanjut justru berdasarkan latihan-latihan mandiri dan diskusi kelompok ya. Ya, kalau secara materi ini ya, oke. Terus saya masuk ke sininya aja langsung, PPT-nya ya. Ini cakep nih desainnya nih ya. Matematika dua-dua nih. Kucing siapa ini ya? Telapak kucing bukan ya? Oke. Ya, prinsipnya yang pertama adalah tentang barisan itu sendiri ya. Jadi barisan bisa kita pandang sebagai suatu fungsi kemarin ya. Gitu. Nah, sekarang definisinya kalau kita lihat dari kok kursornya nggak kelihatan ya sebentar. Apa ya? Ya. Nah, ini definisi ya. Definisi. Definisi. Jadi kita punya barisan di sini. Barisan di sini nanti kadang-kadang kita menulisnya dengan lambang ini ya. Barisan jadi kurung kurawal ya. Berarti dia dipandang sebagai himpunan juga sebetulnya. Jadi A1, A2 dan seterusnya. Nah, ini dikatakan konvergen. Konvergen ya. Konvergen kemana? Berarti konvergen ke suatu nilai gitu ya. Nah, arti barisan AN konvergen ke L itu ditulis sebagai limit ya. Limit apa? Limit dari AN untuk N-nya menunjuk hingga dia akan bernilai sama dengan L. Nah, berarti di sini muncul konsep eh, menggunakan limit limit apa? Limit di tak hingga ya. Limit di tak hingga. Artinya nanti dalam menghitung konsep limit ini kita gunakan teori-teori yang ada di dalam limit tak hingga ya. Nah, ini apa arti limit ini ya? Nah, jika itu ya. Jadi sebetulnya ketika menulis eh, barisan AN konvergen ke L, notasinya adalah limit, berarti kita sebetulnya menggunakan definisi dari limit itu sendiri ya. Jadi untuk setiap bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif eh, apa? Epsilon dalam hal ini dia cukup kecil gitu ya. Cukup kecil. Bukan cukup kecil, sebentar. Nggak ada bulatnya ya. Setiap bilangan positif ya, cukup kecil nih ya, cukup kecil. Saya berikan penanda cukup kecil ya. Terdap terdapat di sini apa? Bilangan positif, bilangan positif n ya, bilangan positif n yang memenuhi apa di sini? Kalau kita punya n kecil lebih besar dari n besar, n kecil lebih besar dari n besar gitu ya. Besar kecilnya jadi relatif nih. Maka kita buat bahwa apa? N dikurang L-nya itu lebih kecil epsilon. Itu ya. Nah, jika tidak, maka barisan
dikatakan divergen gitu ya. Nah, jadi kita gunakan konsep ini untuk menyatakan suatu barisan dia konvergen atau divergen. Apa itu barisan konvergen? Barisan konvergen ke L. Jadi harus lengkap ya. Barisan dia konvergen ke satu nilai. Artinya apa? Ya berarti kita bisa ambil nilai limit AN-nya ya. AN untuk N menuju tak hingga dia akan sama dengan L. Oke, kita punya bentuk limit itu. Terus apa yang harus dilakukan? Kita harus mencari eh, dan harus menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon positif ya kita temukan N besar ya yang memenuhi bentuk seperti yang di bawah itu. Itu arti dari barisan konvergen ke L gitu ya. Nah, notasinya ada di buku gitu ya. Eh, ilustrasinya dia ada di buku. Nah, tetapi yang kita perlu lihat, perhatikan contohnya dulu di sini ya. Eh, di sini ada soal ya. Ada soal bahwa buktikan. Nah, ketika buktikan ya, buktikan bahwa eh, untuk P positif gitu ya. P positif, P bilangan positif ya di sini. P bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Maka limit N juta hingga gitu di sini untuk 1/n pangkat P sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau ditanya soalnya begini, bagaimana tentukan jika P bilangan bulat positif, maka jika P bilangan bulat positif, tentukan limit N juta hingga dari 1/NP. Gitu ya. Jadi ini ada soal nomor 1, ini ada soal nomor 2. Baik, kalau soal nomor 1 itu ada jawabannya gitu ya. Di buku solusinya seperti itu ya. Nah, tapi pertanyaannya kalau soal nomor 2 jawabannya bagaimana? Silakan ada yang mau berpendapat. Gimana cara menyelesaikan soal nomor 2? Ada yang punya ide? Gimana? Nah, ini off cam semua ini ya. Oke, off cam semua. Ini harus dipanggil nih ya. Off cam semua. Saya belum taruh ininya ya. Apa? Form 0506 ya Rizky ya? Belum kasih ya? Sudah Pak pertemuan pertama kemarin. Udah kamu edit belum? Untuk yang pertemuan pertama sudah Ditaruh di mana? di Drive Pak, ada di foldernya. Oh, oh iya iya sebentar. Mana mana mana. Absensi mahasiswa ya. Oke. Ya, udah ada nama-namanya ya. Oke. Ini di freeze ya. Oke. Ini pertemuan hari sekarang ya. Baik, saya tanya dulu nih, ya, untuk mengerjakan soal yang ada di slide ini ya, yang nomor 2 ya. Jadi yang saya minta limit N menuju tak hingga dari 1/n pangkat P, ya. Siapakah yang beruntung? Hari ini tanggal 1. Ya, berarti Leni ya. Leni noreknya 1 ya. Mana Leni? Ada nggak Leni? Hadir, Pak. Ya, coba Leni.
Ya, gimana ide menyelesaikan soal ini nih? Soal nomor 2. Gimana? Jawabannya harus nol ya. Jawabannya harus nol. Gimana coba? Pakai teori yang mana ini kita untuk mengerjakan soal nomor 2? Ada idenya dulu apa lagi? Idenya dulu. Oke, bulan 9. Siapa kan nomor 9? Novita Lutfianda. Mana lo Novita? Novita, mana Novita hadir nggak? Novita Lutfianda mana? Halo, Novita Lutfianda. Oke, tidak respon. Baik, saya tawarkan ke yang lain ya, membantu Leni juga. Ada yang punya ide bagaimana mengerjakan soal ini? Soal nomor 2. Iya, jika mungkin ininya ya bisa H pangkat min P dulu ya. Dulu, Karena ini dulu. bentuk ofisialnya gitu, bentuk resminya lim, N kata hingga, N pangkat negatif P ya. Sekedar clue saja. Rafli pakai laptop nggak? Pakai. Gimana caranya ya? Sebentar Eh, dulu, sebenarnya bingung. Nulis jawabannya gimana ya? Sebentar, stop share dulu. Recordnya di stop dulu deh. Pause, pause. Lanjut rekamannya, silakan dilanjut. Nah, ini ada kekakuan ya, kekakuan Anda dalam berpikir nih ya. Tapi nggak apa-apa. Saya taruh dulu di sini ya. Nah, ini soal yang di bab 9 ya. Jadi caranya seperti ini. Ini ya, ini bab 9. Bab 9 kita pandang bahwa bentuk limit sebagai barisan sebagai fungsi dan kita ambil nilai limitnya gitu ya. Tetapi di bab awal ya, di bab awal ini contoh yang tadi ya, mana tadi? Ini ya. Ini dipandang sebagai limit tak hingga gitu ya. Limit tak hingga. Nah, ini dihapus dulu ya. Nah, ini dipandang sebagai limit tak hingga. Jadi ini materi yang sangat awal ya. Materi yang sangat awal di dalam kalkulus ya. Ya, lihat ya. Ada kesamaan ya, sama-sama contoh satu gitu. Tapi yang saya tanyakan bukan buktinya ya, bukan buktinya, bukan. Lihat ya, pendekatan yang atas, preliminary analyze di sini ya. Jadi ini dipandang sebagai fungsi ya, sebagai fungsi. Ini dipandang juga sebagai fungsi gitu. X di bawah, di atas sebagai n ya. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi ini show that ya, sama-sama show that, sama-sama buktikan. Nah, soal saya ini tentukan nilai limit ya 1/NP gitu ya. Gimana caranya? Ada yang punya ide mengerjakan ini gimana? Pak, saya Pak. Boleh? Pakai apa? Ya, Langsung? langsung aja. Ya, Jadi gimana kan coba? ini ya,
Untuk Nah, soalnya itu limit N menuju hingga untuk 1/N pangkat P. ya, Dan P-nya itu bilangan bulat positif. bilangan bulat Berarti positif itu, sebentar, bilangan bulat positif itu artinya N bilangan asli ya, betul? iya. Oke, terus? Terus karena ini dia limit hingga, terus kan kalau limit hingga itu kalau dalam bentuk pecahan ya kan kalau misalnya kayak gitu biasanya dia ngelihat pangkat. Nah, karena pangkat yang atas itu pangkatnya 0 untuk N-nya atau bisa dibilang jadi 1 dan yang bawah itu P, berarti kan P itu pangkatnya lebih besar ya daripada yang di atas. Berarti kalau kayak gitu kalau nggak salah saya ingat itu rumus dulu pernah ada kalau misalnya M kurang dari N, pangkat atas kurang dari bawah itu hasilnya itu 0, Pak. Ya, nulis jawabannya gimana? Gitu aja dulu. Berarti kalau misalnya saya misalin ya untuk pangkat atas itu saya misalin Q, berarti misal itu atas Apa? itu limit N menuju hingga Terus? dari 1/N pangkat P kan. Jadi saya anggap tuh untuk satu yang atas itu saya ganti N pangkat 0 dan bawahnya itu N pangkat P. Nah, untuk variabelnya udah sama, sekarang tinggal lihat pangkatnya. Yang atas itu pangkatnya 0 dan yang bawah itu kan pangkatnya tadi bilangan bulat positif. Berarti otomatis dia itu lebih besar daripada pangkat atasnya, Pak. Ini. Iya. Jadi karena dia kurang dari yang bawah, jadi otomatis nilainya jawabannya 0. Oke. Sekarang gini. Siapa? Rizky tadi ya? Iya, Saya tanya Firman. Rizky. Hah? Rizky kan betul ya? Limit N menuju hingga dari 1/N apa hasilnya? 0, Pak. Kenapa? Berikan alasannya kenapa? Karena yang bawah itu kan N-nya pangkatnya 1 ya. Kalau yang atas itu pangkatnya masih sama kayak tadi, pangkatnya 0. Oh, Anda ubah menjadi begini ya. Iya, N pangkat 0 per N pangkat 1 gitu. iya. Oke. Itu coba ditemukan di mana tuh teorinya tuh. Yang pangkat atas lebih kecil dari pangkat bawah maka dia 0 gitu. Ya. Baik, kita pakai yang ini ya. Idenya sebetulnya dari yang sini nih. Hmm. Lihat ya. Jadi saya cantumkan dulu ini sini. Itu harus ditunjukkan dulu tuh pangkat yang atas lebih kecil dari yang bawah maka ininya jadi 0 gitu ya. Oke. Nah, lihat contoh ini ya. Contoh ini ya di di mana? Buku ini ya. Masih awal-awal tuh ya. Jadi contoh di buku ini pertama menunjukkan dengan konsep epsilon ya. Konsep epsilon. Nah, tapi contoh dua ini ya. Lihat ya. Jadi menyatakan bahwa eh,
proof that, soalnya sama-sama proof that ya. Sama-sama proof that ya. Here we use standard trick ya. Jadi soal ini itu dicari ya, dicari nilainya dengan cara bentuk yang ini dipecah menjadi bentuk yang ini gitu ya, atas per bawah ya, bentuk atas per bawah. Kok boleh ya, kok boleh pakai yang ini? Nih ya, teorema limit utama ya. Jadi teorema limit utama menyatakan bahwa kalau kita mau menghitung suatu limit dalam bentuk pecahan, nih ini kan pecahan nih, X menuju C apapun ya, dia bisa bilangan, bisa nol atau notasi tak hingga. Maka kita bisa pecah atas dan bawah, gitu ya. Bisa pecah atas dan bawah, seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Nih ya, atas dan bawah. Oke, jalan nih atas dan bawah. Nah, kemudian yang atas dibagi dengan X kuadrat, yang bawah juga dibagi dengan X kuadrat. Ya, kemudian yang atas menjadi 1 per X, yang bawah 1 per X kuadrat tambah ini. Gitu. Nah, kemudian muncul lagi limitnya. Ya, limit ini masuk ke atas menjadi bentuk yang ini ya. Dan yang bawah ya, itu pakai konsep yang ini ya. Limit ini per limit ini gitu ya. Nah, perhatikan bahwa kalau limit 1 per X, jadi suatu bilangan dibagi dibagi dengan variabel X, tetapi X-nya menuju tak hingga, maka didefinisikan dia bernilai 0. Ya, ini kan seperti apa? Bilangan angka 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka kita definisikan ini sebagai bilangan 0 gitu ya. Nilainya 0 gitu. Ya, begitu juga dengan X-nya menuju minta hingga ya, sama itu juga 0 gitu. Nah, kita gunakan sifat ini gitu ya, sehingga sehingga untuk mengerjakan yang ini kita bisa pecah ya, kita bisa pecah eh, bahwa bentuk limit n menuju tak hingga dari 1 per n pangkat p ini kita tulis sebagai limit n menuju tak hingga 1 per n pangkat p itu ya, n pangkat p. Nah, yang di dalam ini itu bisa kita tulis sebagai limit n menuju tak hingga dari Menuju 1 per hingga n 1N ya, p ujung P ya. Sebagaimana ya. yang kita tahu, 0 ya. Ya 0 juga ujung-ujungnya. Ya, iya, menghitungnya 0 gitu ya, hasilnya 0. Ya, jelas ya. Jadi, eh, sama dengan yang dimaksud sama Bagas, misalkan gini. Kursor saya nggak kelihatan ya di sini, sebentar. Limit N juta, oh jangan, iya, N juta hingga misalkan 2N kuadrat per, ya, N pangkat 3 tambah 1 gitu misal ya. Nah, ini kan tadi dibilang pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang bawah ya. Itu kan asalnya sebetulnya dibagi ya, dibagi dengan pangkat tertinggi ya, n menuju tak hingga eh, apa 2n kuadrat per n pangkat 3 per gitu, n pangkat 3 tambah 1 per n pangkat 3 gitu ya. Nah, nanti ini akan sama dengan limit eh, 2 per n per 1 tambah 1 per n pangkat 3 ya. Nah, ini nanti akan sama dengan limit n 3 dan n per limitnya gini per limit itu ya 1 n menuju tak hingga tambah 1 per n pangkat 3. Nah, ini nanti bernilai 0 ya, 1 tambah 0 ini sama dengan 0. Nah, sebaliknya kalau limit n menuju tak hingga dari misalkan
3n kuadrat 3n pangkat 3 gitu ya per misalkan 2n gitu ya. Nah, ini kalau kita bagi ya, kita bagi caranya gimana? Limit gitu Iya, n menuju mungkin hingga ini dulu kayak bisa dibelah dulu ya, ininya kayak yang di atas dibagi, pokoknya pembaginya sama ya antara yang atas dengan yang bawah. betul per n per gitu ya 2n per n ya, ini akan sama dengan limit Limit ya, ini dipecah masing-masing ya. hingga ini menjadi 3n 3n kuadrat pangkat per n 3 per n 2 gitu ya. Nah, ini dihitung limitnya yang atas n menuju hingga dari 3n kuadrat ditambah ditambah limit n limit ke atas hingga seper n n ya. Sebagaimana yang kita tahu yang limitnya dari seper n itu 0 ya. ya. Nah, Ini ini 2 kan ya, hasilnya pasti nanti 2 ya. hingga ya, Hingga hingga tambah 0 gitu per 2 ini nilainya sama dengan hingga. Nah, infinity. secara umum kalau kita punya bentuk eh, n menuju hingga pakai x ya, x menuju hingga misalkan ax pangkat m ya gitu ya per bx pangkat n gitu ya. Nah, ini kan kalau m sama dengan n maka limitnya sama dengan A per B gitu kan. Kan ada teori ini di bimbel-bimbel juga dibahas biasanya kalau M lebih dari N, maka limitnya sama Bisa dengan agak hingga hingga gitu ya kayaknya. N kecil N kecil N kecil M, Eh kebalik, kebalik. ya ya, M kecil N, maka limitnya sama dengan 0. Nah, ini tiga hal ini yang biasanya dipakai, tapi itu sebetulnya harus dibuktikan. Konsepnya sebetulnya dengan konsep ini gitu. Ya, konsep yang ini ada di sini. Itu ya. Jadi jangan bingung ketika saya berikan masalah ini, ya. Yang satu buktikan, yang satu tentukan nilainya gitu, ya. Oke, jadi kemampuan kita dalam memahami limit di sini ya, limit dan deret hingga itu ya kembali lagi ke pemahaman kita tentang konsep limit gitu ya. Jadi barisan dan deret hingga mau nggak mau menggunakan konsep limit gitu ya. Baik, jadi kembali ke bab barisan tadi ya. Jadi untuk membuktikan bahwa limit itu dia apa konvergen atau tidak ya Anda tinggal tunjukkan saja bahwa barisan ya barisan konvergen barisan AN itu ya konvergen ke L, tinggal tunjukkan berlaku bahwa limit N menuju hingga dari AN itu akan sama dengan L itu ya konsepnya gitu. Nah, gunakan sifat sifat limit itu ya untuk penyelesaiannya. Nah, eh, ada hal menarik ya bahwa kalau kita memandang masalah barisan ya sebagai masalah fungsi, kadang-kadang dalam fungsi itu kan kita punya notasi yang berbeda ya, notasi yang berbeda. Fungsi biasanya pakai variabel x. Nah, ini bisa kita pakai juga. Jadi kalau kita punya limit x menuju hingga dari suatu fungsi dia bernilai L gitu ya, maka kita bisa sebut juga bahwa limit n menuju hingga dari AN itu akan juga sama dengan L gitu ya. AN apa? FN ya. Apa yang berbeda antara kiri dan kanan? Kalau yang kiri dia menggunakan variabel X, yang kanan menggunakan variabel N. Jadi di sini muncul dummy ya. Jadi nggak masalah kalau ada masalah masalah barisan dia sebagai fungsi ya menggunakan huruf N, kemudian ada evaluasi menggunakan konsep fungsi, ya hasilnya sama-sama saja gitu ya. Itu bisa dilihat di contoh 3 gitu ya. Lihat di contoh 3. Nah, di buku itu teorema A
itu tentang limit gitu ya, tentang limit barisan itu. Nah, kalau yang teorema B ini tentang apa di sini squeeze ya, teorema Apit gitu ya, Apit dari barisan. Maksudnya bagaimana sih? Jadi kan kalau kita punya barisan gitu ya, punya barisan sebutlah AN, kemudian kita juga barisan ya CN gitu, ini juga barisan, dan dia keduanya konvergen ke L. Nah, mungkin nggak mungkin gitu ya, jadi ada dua barisan, dia konvergennya ke L gitu ya. Nah, kemudian ada hubungan dan berlaku bahwa apa? Bahwa barisan ini dia mengapit suatu barisan lain dengan aturan. Nah, ini aturannya penting ya. Jadi semua sukunya ya harus berada lebih dari AN atau sama dengan dan lebih kecil dari CN atau sama dengan. Gitu ya. Ini berlaku untuk N lebih besar dari K. Ya, N lebih besar dari K. Ini K-nya bilangan bulat tetap. Ya. Nah, maka di sini BN ini konvergen ke L juga. Nah, di sini Anda lihat indeks N itu cukup ya, cukup berlaku ya untuk suatu K bilangan bulat yang tetap. Artinya, kalau kita punya barisan ya, kita punya barisan kemudian suku-suku awalnya itu bisa jadi tidak berlaku, tapi suatu saat ada indeks ya yang setelah indeks itu ke belakang dia terus berlaku ini bahwa BN di antara N dan CN, di mana N dan CN itu dia konvergen ke L, maka si BN pun juga akan konvergen ke L. Jadi terapit gitu ya, terbawa ke situ. Ya, nah itu eh, teoremanya gitu ya. Nah, contohnya bisa dilihat di ininya ya, di buku gitu ya. Nah, nanti soalnya ya, soal di problem setnya itu bisa Anda cari bagian mana yang eh, menunjukkan itu. Ya, nah ini contohnya nih, sin pangkat 3. Nah, yang paling sulit sebetulnya adalah menentukan pengapitnya tuh apa gitu ya. Itu yang paling sulit. Di contoh ini kan, di contoh ini lihat sin pangkat 3 N per N. Ya, dia bernilai 0. Nah, caranya adalah kita pandang barisan yang ini ya, rumus barisan sin pangkat 3 N per N itu kita cari pengapitnya. Pengapitnya apa? Ya, min 1 per N dan 1 per N. Gitu. Ya, nah masing-masing dari pengapitnya ini dia bernilai 0. Min 1 per N, kalau N-nya diambil menjadi hingga dia bernilai 0. 1 per N kita juga sudah tahu dia bernilai 0 ya limitnya. Nah, sin pangkat 3N. Sin itu dia kan nilainya paling besar 1 ya, dan paling kecil adalah min 1. Kenapa? Kan sin itu dibatasi nilainya dari min 1 sampai 1 gitu ya. Nah, itu contoh penggunaan teorema Apit ya. Nah, teorema yang lainnya apa? Teorema yang lain pada barisan ya. Teorema C, sebutlah teorema C. Nah, jadi teorema C itu kita memandang suatu limit ya menuju hingga, tetapi barisannya itu yang diambil adalah nilai mutlaknya. Jadi suku-suku dari suatu barisan bisa jadi bernilai negatif. Nah, ini kita buat menjadi semuanya positif ya. Nah, ini misalkan kita punya hasil dari limit mutlak dari AN-nya ini dia bernilai 0. Kalau ini berlaku gitu ya, maka barisan yang awalnya ya, rumus barisan yang awalnya ini juga akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, dan ternyata buktinya itu menggunakan konsep teorema Apit tadi. Jadi kan
si AN itu barisannya pasti suku-sukunya akan lebih kecil atau sama dengan nilai mutlaknya atau negatif dari nilai mutlaknya gitu ya. Jadi AN berlaku ya seperti ini gitu ya. Nah, karena ini terjadi ya dan kita tahu bahwa yang ini adalah limit dari minus AN N menuju tahingga sama dengan minus dari limit AN N menuju tahingga ini sama dengan minus 0 ya. Dan ini juga limit AN-nya sama dengan 0 gitu ya. Maka kita nyatakan bahwa limit AN-nya itu sendiri akan nah contoh 5 pada buku ini ya. Wah, ini berantakan ya misalnya. Contoh 5 pada buku itu memberikan ilustrasi ya bagaimana suatu bentuk ya, suatu bentuk barisan ya, suatu bentuk barisan ini digunakan teorema C ya. Lihat di sini R-nya dari apa? Min 1 sampai 1 ya. Ini kan kalau ditulis dalam bentuk mutlaknya gini ya, R-nya mutlak R-nya kecil 1 gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, soal yang tadi keluar sih. Bentar. Soal yang tadi, soal yang ini nih. Kalau Anda tulis begini nih, limit tadi kan R ya, pangkat N ya, N menuju tahingga ya, gitu ya. Ini nggak serta-merta sama dengan 0 ya. Lihat, R-nya dia dibatasi seperti ini gitu loh. Ya, dibatasi seperti ini. Ya, nah, coba kalau Anda ambil R-nya sama dengan misalkan 0,9 gitu ya. R-nya 0,9. Coba lihat di situ. Berarti apa? Limit N menuju tahingga dari 0,9 pangkat N ini berapa? 0,9 pangkat N berapa coba? Berapa? Berapa, Ki? Pangkat N ya. Kayak ujung-ujungnya gitu kayak ke arah 0 ya. Kayak masih 0. di antara min 1 sampai 1. 0. Kenapa 0? Gitu. Ya. Atau R-nya diambil 0,1. 0,1 itu kan 1/10 gitu ya. 1/10 ya. Atau ini misal diubah nih menjadi limit N menuju tahingga dari 9/10 pangkat N gitu ya. 9 pangkat N per 10 pangkat N. Kalau ini Iya, diubah dalam konsep limit, iya, limit N pakai ini kan 9 gini nih. pangkat N. Iya. Kan gini tuh. Iya. 9 pangkat N kan tahingga. 10 pangkat N juga tahingga. Tahingga per tahingga tuh. Ya. Nah, tapi kalau R-nya diambilnya 1/10, jadi misalkan limit N menuju tahingga dari 1/10 gitu ya, pangkat N. Ini kan katanya bisa ditulis sebagai limit N ke tahingga 1/10 N. 10 pangkat Nah, N. ini berapa? 0. Karena yang bawahnya kan dia besar sekali gitu. Ya. Jadi ada masalah nih ketika R-nya bergerak di antara min 1 sampai 1. Ya, kasus-kasusnya bisa jadi begini begitu ya. Nah, tapi dengan apa namanya? Dengan konsep teorema C ini ya, di teorema C, teorema Apit juga dan teorema C, Anda lihat bahwa soal ini itu menggunakan dua konsep ya. Menggunakan dua konsep di sini ya untuk mendapatkan hasilnya gitu. Ya. R sama dengan 0, result trivial ya, 0 pangkatnya 0 selesai. Nah, sekarang kalau tidak sama dengan 0, nah ini proses dalam menjawab di contoh 5 ya, itu dia menggunakan squeeze theorem ya dan menggunakan teorema C juga ya. Nah, itu dahsyatnya teorema yang ada di kalkulus ini untuk menyelesaikan soal yang terlihat sederhana ya belum tentu juga gitu ya. Buktinya
mereka harus dikolaborasikan untuk menyelesaikan soal ini. Itu ya. Nah, itu sebagai gambaran ya. Bagi gambaran bagaimana teorema C ini, kemudian teorema B dan teorema A ya perannya masing-masing di dalam menyelesaikan masalah limit. Gitu ya. Nah, kemudian teorema D ya. Teorema D, nah sebelum masuk ke teorema D itu ada yang namanya barisan monoton ya. Ada istilah monoton. Anda pernah dengar istilah monoton? Ini orangnya monoton banget sih gitu ya. Nah, apa itu barisan monoton? Ya, barisan monoton. Jadi ada yang namanya barisan decreasing. Decreasing itu apa? Kayak berkurang ya, makin ke sana ya. Decreasing, tapi non decreasing ya, barisan tak turun. Iya, istilahnya Bisa tak tetap bisa turun. naik. Barisan tak turun. Jadi dia suku-sukunya ya, suku-sukunya hubungannya seperti ini ya. Jadi suku pertama itu akan lebih kecil atau sama dengan suku berikutnya ya, dan dia berlaku untuk n-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Ini jadi setiap Anda melihat satu istilah, Anda perhatikan syaratnya seperti apa gitu ya. Ini yang disebut barisan tak turun ya. Jadi suku-suku A1, jadi ini hubungannya gimana? Hubungannya A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, ini barisan tak turun. Ini monoton. Belum monoton ya. Jadi belum disebut monoton ya. Nah, di sini teorema D-nya mengatakan bahwa apa? Ya, teorema barisan monoton ya. Ini teorema barisan monoton. Dilihat konsep yang ada di sini. Yang pertama apa? Jika U adalah batas atas. Nah, jika U adalah batas atas. Apa itu batas atas? Nah, muncul lagi kan istilah baru nih. Apa itu batas atas? Ya, untuk barisan tak turun. Ya, tak turun AN. Nah, ini barisan tak turun AN. Ya, maka barisan di sini dia akan konvergen gitu ya, ke limit A gitu ya, limit A itu yang nilainya ya lebih kecil atau sama ya dengan U gitu ya. Nah, ilustrasinya ada di sini ya. Nih, ilustrasinya. Jadi kalau Anda punya barisan ya, Anda punya barisan, kemudian barisannya ini kita sebut sebagai barisan monoton, tak turun ya, barisan tak turun nih. Ini yang disebut sebagai batas atas ya. Batas atas itu berarti dia akan selalu lebih besar dari AN untuk setiap N ya, lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, kemungkinannya kalau ini sebagai barisan ya, maka limitnya ya, limit dari AN-nya itu akan sama dengan A ya, dan A-nya sendiri dia akan lebih kecil atau sama dengan U ya. Kalau di kalkulus istilah apa kita sebut, kalau fungsi yang dia menyinggung bukan menyinggung, tidak pernah melewati batas gitu. Jadi kalau kita plot gambar fungsinya dia tidak melewati suatu garis tertentu, kita sebut garis itu sebagai apa? Garis apa? Asimtot, Ya, Pak. oke ya. Jadi asintot. Kalau dalam konsep fungsi ini mirip seperti asintot. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ada istilah barisan monoton ya. Barisan monoton. Jadi kalau barisan monoton, nah ini penting ya. Barisan monoton itu artinya ya, kalau di dalam konsep kita ya,
eh, barisan yang apa di situ tidak turun ya, tidak turun atau tidak apa tuh non increasing ya, tidak naik gitu ya. Itu istilah eh, eh, barisan monoton ya. Jadi digunakan ya untuk mendeskripsikan kalau nggak barisan tidak naik atau barisan tidak turun gitu. Ya. Sama dengan konsep fungsi ya. Ini fungsi monoton ya, fungsi monoton. Tapi kalau ada keterangan monoton naik, monoton turun, nah beda gitu ya. Monoton naik, kalau monoton naik artinya dia terus-terusan naik. Ya, Monoton turun, kecenderungan naik. dia terus-terusan turun. Ya, kita sebut sebagai kecenderungan, boleh gitu ya. Tapi kalau hanya monoton, kata-katanya hanya monoton, ya berarti barisan yang tidak turun atau tidak naik. Gitu ya. Oke. Nah, teorema D ini itu nanti berlakunya, dia berperan gitu nanti di apa istilahnya, sifat kelengkapan pada bilangan real ya, ada bilangan real. Jadi nanti ketika Anda bicara tentang analisis real ya, ada akan muncul yang namanya sifat kelengkapan, dan itu bermain dengan eh, konsep kelengkapan gitu ya. Nah, penggunaan teorema D bagaimana ya, saya ambil lagi lah di sini contohnya gitu ya. Jadi proses proses apa ya, mengecek suatu barisan itu dia konvergen atau tidak ya, itu Anda nggak serta-merta menggunakan limit gitu ya, nggak serta-merta. Bn n kuadrat per 2 pangkat n ya, misalkan kita pakai di sini. Tentukan ya limit apa tadi, n kuadrat per 2n ya, n kuadrat per 2 pangkat n, n menuju hingga. Ini soal limit ya, tapi soal sebetulnya adalah periksa gitu ya, periksa apakah barisan sebutlah Bn ya sama dengan n kuadrat per 2 pangkat n konvergen atau divergen gitu ya. Divergen. Nah, jadi ini masalahnya. Oke, berarti kita kembali ke masalah limit. Nah, kalau Anda dengan apa saya bilang brutal gitu ya, bukan brutal ya, dengan polosnya menyatakan ya sudah ya, bukti ya, kita ambil nih limit n juta hingga dari n kuadrat per 2 pangkat n. Ingat, langkah pertama ketika Anda mengerjakan suatu permasalahan limit, Anda boleh substitusi ya, boleh substitusi ya. Kenapa boleh substitusi? Karena bentuknya ini dia berupa bentuk polinomial gitu ya, n kuadrat 2 pangkat n. Nah, ini kan kalau substitusi bentuknya apa nih? Tahingga per tahingga, bentuk tak tentu. Ya, nah, bentuk tak tentu mengizinkan kita untuk menggunakan apa? L'Hopital ya, L'Hopital. Apa itu L'Hopital? Nah, bisa dicek nanti di bab 8 gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, tetapi karena kita punya teorema D ya, kita bisa menggunakan cara yang berbeda gitu ya. Cara yang berbedanya seperti itu ya. Jadi Anda lihat barisan Bn ini ya, itu boleh dalam pengerjaannya kita apa namanya ya, tulis dulu first few terms ya. Jadi beberapa suku pertama dari barisan ya, setengah satu. Jadi Anda tidak boleh meremehkan ya ketika nanti di soal muncul write the first 5 term gitu ya. Buat apa sih gitu ya? Kegunaannya diantaranya bisa jadi Anda bisa menemukan suatu pola pada barisan itu ya. Kan setengah 1, 9/8, 1, 25 per 32, 9 per 16 dan seterusnya. Nah, kita mencatat bahwa di sini pada saat n lebih besar sama dengan 3 ya, sequence-nya itu turun. Nah, ini
turun. Jadi makin lama makin kecil. Oke. Berarti kita punya hubungan nih, ya. BN lebih dari BN tambah 1. Artinya bentuk suku ini masuk. Ya, otak-atik nanti dapat bentuk seperti ini. Nah, the last inequality-nya, jadi bentuk terakhirnya itu untuk N lebih besar sama 3 bernilai benar. Ya. Nah, kemudian sequence-nya ini decreasing. Ya, sequence-nya decreasing, turun. Ya, benar-benar turun, tidak monoton ya, tapi dia turun. Stronger condition dan non-increasing. Ya, jadi kondisinya lebih kuat. Kalau non-increasing dia tidak naik ya. Tidak naik itu boleh turun. Ya. Tidak turun boleh naik gitu ya. Boleh naik. Tapi di sini barisannya adalah turun. Nah, kemudian terbatas oleh 0 gitu ya. Terbatas oleh 0. Jadi ada nilai yang dia akan selalu lebih kecil dari semua suku-sukunya. Anda lihat kan di barisan itu setengah 1, 9/8 dan seterusnya. Itu akan selalu lebih besar dari bilangan 0. Kan bilangnya positif ya, semuanya positif. Tapi makin lama makin kecil penyebutnya ya. Penyebutnya makin lama makin kecil. Oke, jadi barisan ini terbatas di bawah oleh 0 dan dia turun. Maka menurut teorema, ya, kalau barisannya dia monoton, ya, kemudian dia memiliki batas, batas itu bisa atas bisa bawah. Kalau gambar yang di sini kan ilustrasinya ke atas gitu ya, tapi boleh juga batasnya di bawah. Gitu. Yes, jadi dalam menyelesaikan soalnya Anda boleh gunakan itu. Tapi it would be easy using L'Hopital rule ya. Kalau L'Hopital rule gimana ini? Gimana menyelesaikan L'Hopital rule ini? Soal ini gimana L'Hopital rule-nya? Ingat nggak? Gimana caranya? Halo, ada yang tahu gimana L'Hopital rule? Bicara, Ambil sama penyebutnya diturunin. oke, limit N menuju hingga N kuadrat per 2 pangkat N. Dicek ini tahingga per tahingga. Ya, oke, kita turunkan sekarang. Limit N menuju tahingga dari N kuadrat per 2 pangkat N sama, ya, sama dengan L'Hopital rule. Kita dapat hasilnya apa? Turunan N kuadrat apa? 2N ya. Nah, terus turunan 2 pangkat N apa? 2N ln 2 gitu ya. Nah, ini bentuknya sudah fungsi transenden ya. 2 pangkat N. Cek lagi nih. Cek lagi. Tahingga per tahingga nggak gitu ya. Nah, ini masih tahingga per tahingga. Oke, kita turunkan sekali lagi ya. Dengan L'Hopital rule, limit N menuju 2 per, iya sekian. 2 per, apa lagi? 2N 2 ln 2, tapi dikuadratkan ya. kuadratkan. Oke. Ya udah, ini berapa nilainya? Yang bawah 2 tahingga ya. per, Ya, 2 per tahingga ya. ya per tahingga ya. Nah, per tahingga. Jadi bisa kita tulis sebagai 0. Gitu ya. Ini pakai L'Hopital rule. Terus pakai yang mana? Kalau Anda ketemu soal seperti ini ya terserah. Yang penting dalam menjawab soal ya, Anda harus tuliskan argumentasinya dengan baik. Tuh, ya. Oke. Barisan seperti itu ya. Konsepnya sangat-sangat menarik ya. Jadi ini satu contoh di dalam belajar matematika Anda mengenal ketidakterbatasan gitu ya. Anda bayangkan barisan kan Anda susun gitu ya. Tapi kita mau tahu kecenderungan dari suku-sukunya itu kemana sih, ke arah mana sih gitu ya. Barisan tahingga ya. Nah, untuk menganalisis hasil akhirnya ya, suku-sukunya ya kita gunakan konsep limit. Tapi pertanyaannya, pernah nggak sih barisan ini sukunya memiliki angka 0 gitu? Ya, pernah nggak gitu kan? Karena setiap kita cek, Anda ambil angka N sebesar apapun ya, 1 miliar, 1 triliun, dia tidak pernah tepat sama dengan 0 gitu. Makanya konsep limit di sini memainkan peran yang sangat penting ya dalam matematika gitu. Sama dengan konsep epsilon ya. Epsilon kan lingkungan gitu ya. Jadi kita mengambil epsilon itu bukan epsilon angka yang besar, tapi angka-angka yang kecil saja. Mepet-mepet gitu ya. Tapi tidak pernah sama gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Nih ya, soal-soalnya. Jadi untuk mengecek
soal di 9.1 gitu ya, dia konvergen atau tidak ya Anda tinggal cek saja nilainya, diambil limitnya gitu ya. Ketika dia bernilai L gitu ya, maka dia konvergen. Nomor 1 AN tuh, N per 3N kurang 1. Kita ambil limitnya menuju tahingga, nanti kita hitung, manipulasi aljabar dapat sepertiga. Oke, berarti nilai limit barisannya adalah 1/3. Maka barisan itu konvergen. Itu ya. Nah, bagian ini eh, apa? Tidak saya bahas detail. Silakan Anda berlatih ya dengan mandiri atau kelompok. Nah, tapi coba lihat soal nomor 19 ya. Ini soal nomor 19. Sebentar, yang pakai hint yang mana ya? Ntar kalau gini bacanya yang mana nih? Hint teorema 65A ya. Teorema 65A. Berarti ini di buku yang pertama ya. Bukunya pertama. Pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Yang pokoknya ujung-ujungnya itu hasilnya gitu ya. Ya. Halaman 352 sebentar. Fungsi transenden, pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Subbab 6.5. Di 65 kok 65A ya. Nah ini ada teorema. Ini ada teorema ini ya. Teorema ini saya taruh di sini ya. Ini teorema. Kemudian ini katanya digunakan untuk soal yang tadi. Halaman berapa tadi? Halaman 460. Ini 2 ya. 60. Ini ya, jadi soalnya ini. Nah, ini kan menjadi soal yang cara mengerjakannya gimana nih, gitu. Soalnya apa sih? Ya, periksa dia konvergen atau tidak gitu. Oke, saya kasih waktu nih. Coba berapa? 5 menit untuk otak-atik ya. Soal ini ya. Nih, soal ini ya. Oke, saya taruh di ini. Saya taruh di mana? Ya, grup. Ya, itu ya. Recordnya di stop dulu. 10 menit. Sebentar, dilanjut. Udah nemu caranya? Bentar dulu, lagi dipikirin dulu. Udah. Kirain udah. Ya udah. Nih. Kerjakan yang bisa dikerjakan dulu aja ya. 5 suku pertama. Ya udah, kita tulis aja dulu di sini A1. A1 sama dengan 1 tambah 2 per 1 pangkat 1 per 2. Lah, ini akar 3 ya. Akar 3 nggak tahu lah. Tapi 1 koma gitu kan. Intinya gitulah. A2. Itu kan. 1 tambah 2 per 2 pangkat 2 per 2. Ini sama dengan 2 gitu ya. Tapi ini ujung-ujungnya gini kayak Gimana Rapli? untuk selanjutnya gitu jadinya malah limit n ke tahingga bilangan Euler ya ya pangkat
N per 2 ya. Pokoknya yang bagian atasnya itu N per 2 lem yang ininya. Apa? Iya, Yang mana? mungkin yang nomor 19. Iya, iya. Kita gimana? misalkan ya ini ya, Misalkan fx pangkat gx. fx pangkat gx. Maka Itu. limit dari n ke tahingganya gitu, ini mengikuti aturan pangkat ya, limit n ke tahingga e pangkat gx. Kamu tiba-tiba muncul huruf E itu dari mana? Waduh. Waduh. Aturan pangkat ya benar. Bukan muncul huruf E itu simsalabim dari mana itu? Aduh, kayak belum tahu juga gini kayak. Belum, oke. Itu pun masih kayak estimasi ya. Soal ini gimana sih? Kan kita nanti kita mau tulis ini ya. Limit n menuju tahingga, gitu kan? Barisannya apa? 1 tambah 2 per n, gitu. Pangkat n per 2 sama dengan, gitu kan? Ini yang mau kita cari nih. Bukan mau kita buktikan ya, kita cari. Kalau dibuktikan udah ada, terus pakai model epsilon-epsilon itu. Nah, katanya pakai teorema ini. Anda bisa melihat nggak ada kesamaan-kesamaan gitu? Bentuknya apa gitu? Pak, Bisa nggak? kalau misalnya pakai permisalan bisa nggak Pak? Boleh nggak? Apa? Permisalannya apa? Eh, misalkan untuk 2 per N-nya itu sama dengan H. Terus, Terus kan karena dia udah dimisahin H, terus jadi limitnya nanti itu yang tadinya N menuju tahingga jadi H menuju 0, Pak. kenapa? Kalau menuju tahingga, H menuju 0, kenapa? Karena kan ini itunya udah berubah, udah nggak ada N lagi. Ya, oke, good. Bagus. Jadi gini ya, teorema A ini menyatakan bahwa limit sesuatu menuju 0. Ingat ya, ini 0 loh ya. 0. 1 tambah sesuatu, pangkat 1 per sesuatu. Nah, bentuk limit ini sama dengan E. Nah, kan soal kita yang merah ini nih. Yang merah ini masalahnya limit N menuju tahingga. Yang sebelah kiri, H menuju 0. Apa? Ada hubungannya enggak? Oke, kalau pakai pemisalan 2 per N sama dengan H, kalau N-nya kita jalankan tahingga, maka hanya menuju 0. Ya kan kalau 2 per N, limit 2 per N, N menuju tahingga kan sama dengan 0 gitu ya. Kan alasannya limit N per 2, N menuju tahingga ini sama dengan 0. Oke, salah. 2 per N. Ya, sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0, maka H sama dengan 0. Terus, kalau itu sudah kita misalkan, berarti apa? Ya, ya udah. N menuju tahingga dari apa tadi? 1 tambah 2 per N. N per 2 sama dengan limit H menuju 0, 1 tambah H pangkat. Nah, N per 2. N per 2 itu H, 1 per H, Pak. 1 per H ya. 1 Iya, per pada H gitu. Dan ini akan sama dengan kayak gitu ya. Jadi arahkan bentuk barisannya itu yang sama dengan teoremanya ini gitu ya. Oke. Ya, begitu ya. Jadi kalau di soal itu ada hint, itu hintnya harusnya kepake itu ya. Teorema 65A. Tapi kan berpikir ke sininya itu, ke pemisalannya itu, kadang-kadang bisa langsung kelihatan, kadang-kadang harus mikir lama dulu gitu, nggak apa-apa ya. Intuisi. Tadi saya otak-atik, kayaknya gini nih, otak-atik. Ya, saya juga ngotak-ngatik gitu ya. Apa yang mirip-mirip. Jadi Anda sandingkan dulu nih, yang satu gini, yang satu gini. Apa ya? Tuh, saya ulang lagi nulisnya. Tapi, oh iya, kuncinya di sini ya. Kuncinya di sini nih. Kuncinya di sini ya. Oke. Ya, oke. Baik. Ya, itu kira-kira barisan ya. Masalahnya sudah mulai menarik gitu ya. Soal-soal di bawahnya ini tuh. Soal nomor 53 ya. Equilateral triangle gitu ya.
bla 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 gitu. Find AN per BN. Nah, ini kan jadi soal menarik juga gitu ya. Ini gimana sih menyelesaikannya? Nomor 44, show that. Aduh, kalau show that kan sudah pakai eh itu tadi yang epsilon dan seterusnya. Ya, jadi bertahap saja Anda mengerjakan dari soal-soal yang mudah dulu, nanti mulai berangkat ke soal-soal yang eh, lebih sulit ya. Baik, sekarang kita masuk ke berikutnya yaitu deret tahingga ya. Deret tahingga. Nah, deret tahingga, masalahnya apa deret tahingga itu? Ya. Jadi sebelum masuk ke jenis deret-deretnya, uji deret itu ya, kita harus pahami dulu deret tahingga itu seperti apa. Nah, di buku ini ya, eh, itu dia merujuk ke bab nanti, bab nanti. Jadi suatu fungsi dapat ditulis ya dalam deret pangkat. Ya, nah deret pangkatnya ini nanti menggunakan konsep deret Taylor ya. Tuh, keren ya. Jadi contohnya di buku tuh ada tuh ya. Misalkan E pangkat X, Anda tahu fungsi E pangkat X ya. E-nya sekian, Anda masukkan X. Nah, dia bisa ditulis sebagai 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah gitu ya. X pangkat 3 per 3 faktorial tambah, tapi seterusnya gitu ya. Sehingga nanti dipotong gitu ya. Dipotong kita mau ngambil errornya berapa gitu. Nah, keren ya. Fungsi E pangkat X gitu. Nanti bentuk ini, nih, ini juga harusnya bisa ditulis dalam bentuk deret pangkat, tapi caranya bagaimana gitu ya. Atau bentuk begini, 1 kurang X. Nah, gitu ya. Dulu Anda ingat ada istilah deret geometri gitu ya. Ini deret geometri, apa itu? Ya, pernah dimunculkan ya. Nah, karena dasarnya dari apa? Penjumlahan ya, penjumlahan bentuk-bentuk fungsi juga ya, bentuk-bentuk fungsi ya. Berarti ini polanya kayaknya mirip ya, mirip dengan barisan tapi suku-sukunya dijumlahkan kita sebut sebagai deret. Nah, sekarang masalahnya adalah cara menghitung ya. Cara menghitung, bukan menghitung, mengecek ya. Mengecek ya dalam hal ini adalah menghitung ya. Menghitung kekonvergenan deret gitu ya. Nah, kalau barisan ya AN ini kan kita tulis A1, A2, A3 dan seterusnya. Tapi kalau deret ya kita nulisnya begini. AN gitu ya. Gitu ya. Misalnya dengan A1, A2, A3 dan seterusnya ya. Nah, contoh ya, contoh. Jadi, nah ini orang matematika itu berangkat dari fenomena dulu ya, fenomena dulu. Contohnya gini, di buku ya, deretnya setengah tambah seperempat tambah seperdelapan, gitu ya. Tambah berapa lagi nih? Nah, ini kan kalau dalam bentuk barisan setengah, seperempat, seperdelapan gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk barisan berarti kita bisa duga nggak ini bentuk rumusnya apa nih? Ini kan N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Berarti N-nya adalah 1 per 2 pangkat 2 pangkat 2, N. gitu ya. Nah, ini rumus barisannya. Untuk pembuktian kekonvergenitasnya gitu. Yang Ya, dipermasalahkan. ya, konvergenannya ya. Jadi deret itu kita cek ke konvergenannya seperti apa ya. Nah, Ya, jadi sekarang lim N ke tahingga buka lim kurung N, 1/2 tutup kurung pangkat N.
Iya, Ini kayak konvergen ke arah nol ya, secara sekilas. Iya, lupa kan, buru-buru. kalau ini apa? Kalau ini hasilnya mengartikan apa ini, Rapli? Barisan tersebut konvergen ke arah nol ya, Apanya ya yang konvergen? barisannya Barisannya. gitu. Artinya Apa mungkin sukunya. jumlahnya, Bukan, DR-nya. bukan. Nol di sini itu suku barisannya menuju nilai nol. Iya, suku. Suku barisan. Lah yang mau kita hitung ini setengah tambah seperempat tambah seperlapan dan seterusnya hasilnya berapa gitu. Itu yang mau kita hitung. Pakai Excel bisa nggak? Bisa ya, tapi terbatas ya. Anda mau seberapa kuat menghitung ini gitu ya kalau sukunya sangat banyak. Nah, karena itu Iya, pakai Python mungkin. Kayak on. sistem-sistem pemrograman. Jika Nah, ini. boleh dicoba ya. Boleh dicoba, tapi seberapa kuat Python itu ya. Nah, yang kita lakukan sebetulnya gini. Konsep penjumlahan itu sama ya. Anda kan menjumlah itu kalau 2 tambah 3 tambah 4 gimana sih? Anda hitung dulu kan, ini dijumlah dulu gitu kan. Oke, setengah tambah seperempat, hasilnya berapa gitu kan. Nanti hasilnya ditambah lagi ya, setengah tambah seperempat tambah seperlapan. Sebenarnya berapa? Nanti terus dijumlah. Nah, konsep menghitung seperti ini kita sebut sebagai jumlah parsial. Jumlahnya sebagian loh. Yang mau kita hitung kan semuanya. Iya, sabar. Jadi kita hitung satu-satu dulu. Setengah, seperempat, seperlapan. Nah, kemudian kita susun nih jumlah parsial. Saya mau menghitung satu suku pertama, setengah. Dua suku pertama, setengah tambah seperempat. Tiga suku pertama. Jadi menghitung jumlah deret hingga itu, kita ngitungnya memang satu-satu gitu ya. Seperlapan dan seterusnya. Nah, logikanya adalah kalau jumlah n suku pertama dia menuju suatu bilangan, maka ini deretnya akan konvergen gitu ya. Deretnya akan punya nilai gitu ya. Ada nilainya gitu. Jadi idenya gitu ya. Oke. Idenya begitu. Nah, sekarang jika mau hitung seper n, polanya ya, polanya dijumlah dulu gitu kan. Tadi S1 kursor. S1 sama dengan setengah. S2 sama dengan setengah tambah seperempat. Hitung aja berapa jumlahnya tuh 3/4 gitu ya. S3 setengah tambah seperempat tambah seperlapan. Hitung-hitung di buku katanya 7/8. Nah, berarti kalau SN jumlah N suku pertama ya seperempat tambah seperlapan tambah dan seterusnya ya 1/2 N. Nah, kita temukan rumusnya ini ya. Ini rumus suku ke N nih. Rumus suku ke N ya. Nah, ini simsalabim ya. Simsalabim. Di buku langsung diberikan. Nah, tapi sebetulnya kan polanya melihatnya dari sini ya. 1 kurang setengah. 1 kurang seperempat. Ya. 1 kurang seperlapan gitu ya. Nah, ini kan seolah-olah 2/1, ini 2/2 gitu ya, 2/3 gitu kan. Nah, kita punya pola ternyata hasil jumlah suku pertama itu tak lain adalah angka 1 dikurang bentuk 1/2 pangkat N. Nah, baru dari situ kita cari jumlah parsialnya. Kalau saya ambil limit N juta hingganya berapa sih? Itu ternyata sama dengan menghitung ya, sama dengan menghitung bentuk 1/2 pangkat N ya. Dan kita tahu di sini nilainya adalah 1 ya. Bentuk yang ini kan 0, bentuk yang ini 1. Oh, jadi ternyata deret yang tadi ya, deret yang tadi ini apa nih? Setengah, seperempat, seperlapan itu nilainya adalah 1 ya. Nilainya persis 1 atau enggak? Nah, kalau kayak gitu kan udah pakai aproksimasi ya. Bermain numerik di sini gitu. Ya, tapi secara teoritis bisa kita nyatakan bahwa jumlah deret ini itu nilainya adalah 1. Jadi konvergen gitu ya. Oke. Berarti kita punya teori di sini
jumlah parsial ya. Jumlah parsial dari deret. Nanti kalian kalau ada suara azan di mute saja nggak apa-apa ya. Nanti di sini kalau ada suara azan saya juga mute, terus kita break dulu sebentar. Ya, deret tahingga. Ya. Jadi SN itu adalah penjumlahan sebanyak N suku pertama. N suku pertama jadi Anda susun betul ya, satu demi satu. Itu ya, sampai AN. Nah, ini yang dilambangkan sebagai sigma ya. Pakai apa di situ? Huruf K ya. K sama 1 sampai N ya. Nah, ini jumlah parsial N suku pertama. Ya, harus dipegang. Oke, saya azan dulu. Kita break dulu ya, 5 menit ya. Di stop dulu aja, di pause dulu recordnya. Ntar ya, break dulu 5 menit. Sebentar. Namanya Oke, kuncinya ketika mengevaluasi suatu deret adalah kita mengecek deret jumlah parsialnya ya. Jumlah parsial. Jumlah parsial SN ya, itu jumlah N suku pertama. Itu. Nah, di sini kita gunakan definisi. Sekali lagi kita munculkan definisi untuk menjadikan konsep yang kokoh gitu ya. Bahwa apa? Deret tahingga ya. Jadi suku-sukunya sebanyak tahingga, lambangnya adalah ini. Ya, lambangnya adalah ini. K sama dengan 1 tahingga dari AK. Nah, jadi yang ini itu adalah rumus barisannya gitu ya. Betulnya ini adalah rumus barisan. Nah, rumus barisannya dijadikan elemen pada notasi sigma gitu ya. Nah, dia konvergen. Kalau dia konvergen, temannya adalah dan memiliki jumlah gitu ya. Memiliki jumlah, sebutlah S besar. Jadi konvergen itu berapa? Anda harus bisa sebutkan angkanya berapa gitu ya. Nah, syaratnya adalah apa? Jika barisan tersebut, salah. Barisan dari jumlah parsial ya. Barisan dari jumlah parsial. Jadi kita dalam menghitung deret tahingga ya, jumlah deret tahingga itu menggunakan konsep barisan lagi. Barisan apa? Kita konstruksi barisan baru, yaitu barisan jumlah parsial. Ya, barisan jumlah parsial ini SN. Ya, rumusnya yang tadi itu konvergen ke S gitu ya. Ini konvergen ke S besar. Ya, jadi huruf S besar yang merupakan limit dari barisan itu merupakan nilai jumlah dari deret tahingga. Saya ulang ya. Limit barisan jumlah parsial ya, nilai limit barisan jumlah parsial itu merupakan nilai dari jumlah deret tahingga ya. Kalau konvergen gitu ya. Nah, sekarang kalau syarat jumlah parsialnya konvergen ke S, maka deret tahingganya kan konvergen. Sekarang kalau jika jumlah parsialnya ya, jika barisan jumlah parsialnya ini divergen gitu ya, maka deretnya dia akan divergen. Nah, ketika divergen ya, suatu deret yang divergen ini tidak memiliki apa, nilai jumlah gitu ya, sum, nilai hasil penjumlahan. Jadi hasilnya tahingga gitu.
itu bukan jumlah ya, itu bukan nilai, tak hingga itu bukan nilai gitu ya. Seperti itu ya. Jadi Anda bedakan ya antara nilai dia berupa bilangan ya, bilangan real gitu ya. Tapi kalau sudah tak hingga dia bukan bilangan. Nah, ini deret yang paling terkenal, ini deret geometri ya di sini. Deret geometri ya, bentuknya seperti apa? Sigma ya, K sama dengan 1 hingga A-nya dia suatu bilangan, R sebagai rasio, kemudian K kurang 1. Kalau dijalankan dengan notasi sigma kan ini A tambah AR tambah AR kuadrat dan seterusnya. Ya, syaratnya adalah A tidak 0. Nah ini ya, jadi nanti ketika Anda menyelesaikan suatu masalah deret, Anda boleh gunakan konsep deret geometri ini, tetapi Anda harus kenali dulu nilai A-nya berapa, nilai R-nya juga berapa. Gitu ya, ini disebut deret geometri. Nah, di sini, ini ya, saya tidak tulis lagi, saya langsung ambil di sini. Anda perhatikan prosesnya ya, Anda perhatikan proses dalam pembahasan contohnya ini, dan ini menjadi standar ya, menjadi standar bagaimana kita menunjukkan suatu masalah deret gitu ya. Yang mau ditunjukkan apa? Konvergen, ya, jumlahnya ini, tapi syaratnya ini gitu ya. Dan dia divergen ketika mutlak R-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, lihat langkah pertamanya adalah let Sn. Jadi ini adalah definisikan apa? Jumlah parsial gitu ya. Jumlah parsial. Nah, setelah didapat jumlah parsial, kemudian kita cek ya. Di sini kan R-nya itu terkait dengan angka 1 ya. Sudah kita ambil yang netralnya dulu R dengan 1, maka bentuk jumlah parsialnya kan A tambah A tambah A tambah A ya. Ini sebanyak NA. Nah, kalau NA, N-nya membesar, dia tidak terbatas ya. Maka dia kita nyatakan divergen. Jadi untuk R sama dengan 1, dia divergen, selesai. Nah, tapi R yang lain bagaimana? Oke, selain 1. Untuk selain 1, maka kita gunakan ini. Nah, ini adalah bentuk triknya ya. Bentuk trik dalam menyelesaikan soal ini gitu ya. Jadi bentuk pertama Sn dikurang R kali Sn, nanti didapat bentuk seperti ini. Ya, A dikurang ARN ya. Nah, kemudian Sn-nya ya dikelompokkan dalam bentuk seperti ini. Nah, bentuk yang di kotak ini menjadi bentuk yang sangat penting ya. Baru dicek lagi syaratnya. Mana syarat yang belum? Mutlak R kecil 1. Mutlak R kecil 1 itu kan artinya R antara min 1 sampai 1 ya. Ini nanti bisa Anda gunakan di dalam masalah-masalah berikutnya kalau deretnya Anda kenali sebagai deret geometri. Ya. Nah, kalau R-nya kecil 1, ya R kecil 1, maka bentuk Rn, limit Rn-nya dia sama dengan 0. Gitu ya. Sama dengan 0. Gunanya apa sebetulnya? Ya ini, kan untuk menjalankan ini, kan mau diambil limitnya, limit Sn-nya gitu ya. Limit Sn-nya. Jadi untuk yang atas, limit Sn-nya akan sama dengan A per 1 kurang R. Jadi ininya hilang nih gara-gara bernilai 0 gitu ya. Muncul lagi kaitan antara konsep sebelumnya dengan soal ini. Nah, kalau R-nya lebih dari 1 atau R-nya sama dengan min 1, ini divergen gitu ya. Nilainya seperti itu. Oke, jadi mulai sekarang, ketika Anda punya masalah deret, kemudian deret itu bisa diarahkan ke bentuk deret geometri, Anda periksa saja R-nya. Kalau R-nya memenuhi nilai mutlaknya kecil 1, diambil mutlaknya kecil 1, maka dia konvergen. Selain itu dia divergen. Gitu ya. Nah, di contoh berikutnya itu ada. Ya. Nah, ini teorema berikutnya. Ini teorema yang sering mengecoh. Teorema yang sering mengecoh ya. Jadi kalau Anda tidak paham teoremanya, ini bisa tersesat. Ya. Teorema terkait
uji kekonvergenan ya. Istilahnya kalau di buku ini general test ya, uji umum ya, uji umum untuk kedivergenan ya, kedivergenan. Maksudnya apa sih? Jadi deret geometri ya atau deret-deret yang lain itu kadang-kadang kalau kita ambil limitnya ya, kita kan ketika menemukan sigma gitu ya, sigma n gitu, langsung saja dibabat nilai an-nya. Ternyata nilainya 0 gitu ya. Misalkan nilainya 0. Apakah ini konvergen gitu ya? Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi kalau Anda nanti ketemu deret, bagian apa tuh? Bagian rumus barisannya itu Anda ambil nilainya sama dengan 0, belum tentu dia konvergen ya. Nah, aturannya seperti apa? Teorema ini menyatakan ya, teorema A di sini ya disebutnya ya. Teorema menyatakan apa? Uji suku ke n, uji suku ke n untuk kedivergenan ya, vergenan. Nah, ini ya. Jika lihat syaratnya di sini ya, jika ada sigma, jika ada deret gitu ya, n sama dengan 1 tahingga dari an konvergen, maka limit n menuju tahingga dari an sama dengan 0. Ya, syaratnya apa? Konvergen, limitnya 0. Itu ya. Nah, yang sering kebalik adalah ekivalen dengan gitu ya. Jika limit n menuju tahingga dari an tak 0 ya, maka deretnya ya, deret n sama dengan 1 tahingga dari an dia divergen. Gitu ya. Atau tidak ada gitu ya. Nah, maka divergen. Ya. Berarti gimana dong mengeceknya? Penggunanya bagaimana? Nah, penggunanya di sini saja. Nih, contoh di sini ya. Ini Anda cek nih. Sigma n pangkat 3 per 3n pangkat 3 tambah 2n kuadrat. Anda langsung lihat. Terawang langsung ya. Itu an-nya apa? an-nya kan n pangkat 3 per 3n kuadrat. 3n pangkat 3 tambah 2n kuadrat. Anda ambil limitnya tuh. Anda ambil limitnya ya. Di situ ya. Anda ambil limitnya sepertiga. Selesai. Dia divergen. Nggak pakai jumlah parsial lagi gitu ya. Jadi ada beberapa deret yang untuk penyelesaiannya tidak harus menggunakan cara ini, bisa juga cara yang lain. Gitu ya. Nah, kita punya senjata ini. Nah, tetapi apa? Ada deret yang mengecoh nih, namanya deret harmonik ya. Ini deret harmonik, ini deret pengecoh ini ya. Jadi deret harmonik itu bentuknya seperti ini ya. Sigma 1 per n. 1 tata hingga gitu ya. Nah, ini deretnya tuh. Ya. Adalah deret yang divergen ya. Loh, kan an-nya apa? Per n. Limit an sama dengan limit seper n gitu ya. Untuk n menuju tahingga sama dengan 0. Nah, jadi ketika Anda menemukan suatu ya an, kemudian Anda dapatkan fakta limit an sama dengan 0. Nah, ini ya, gunakan cara lain. Gunakan cara yang sesuai maksudnya. Gunakan cara yang sesuai. Perhatian ya.
perhatian. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu sigma, kemudian kita ambil limitnya 0, wah ini harus kita gunakan cara yang berbeda ya. Nah, di sini pembuktiannya di contoh 6 ini ya, SN-nya dia tidak terbatas, jadi ini deret yang divergen gitu ya. Nah, ada lagi deret kolaps ya. Deret kolaps, ini jenis deret yang eh, deret kolaps atau kolaps tuh deret kolaps ya, L-nya 1 2 kolaps ya, kolaps itu deret yang suku-sukunya ini dia saling menghilangkan gitu loh, saling menghilangkan, kolaps gitu ya, saling menghilangkan ya. Nah, contohnya di sinilah ini ya. Jadi kalau diuraikan deretnya, ini kalau diambil limitnya berapa? 0 ya. Apakah dia disimbolkan konvergen? Belum tentu. Apakah dia disimbolkan divergen? Belum tentu juga. Ya sudah, kalau Anda ketemu deret yang rumus suku barisannya 0, Anda harus pikirkan cara yang sesuai gitu ya. Nah, ini kan kolapsnya di sini ya. Kolapsnya di sini. Jadi ketika diuraikan, nah ini sekali lagi pentingnya menguraikan bentuk deret atau barisan, Anda bisa lihat pola. Ya, Anda lihat pola di sini. Nih, suku pertamanya ini, suku keduanya ini, dan seterusnya. Ini kalau diuraikan, ternyata bentuk yang ini dan yang ini dia menghilangkan dan seterusnya. Jadi nanti ketika dijumlah, jumlah parsial suku ke N-nya, ya, itu sepertiga kurang ini. Nah, Anda ambil, jadi yang kalau diambil limit SN-nya itu merupakan angka, maka deretnya dia konvergen gitu ya. Jadi ini catatannya ya, limit SN-nya dia berupa angka, maka deretnya konvergen. Nilai-nilainya berapa? 1/3 gitu ya. Nah, ini nanti eh, beberapa apa nih? Beberapa teorema ya. Nih teorema. Jadi kalau divergen ya, kemudian dikali, jadi deret divergen, ini notasi sigma ya. Deret divergen ini kalau dikalikan dengan suatu konstanta ya, dikalikan dengan suatu konstanta, maka deretnya juga masih tetap divergen gitu ya. Deretnya masih divergen. Ini ya, teorema C. Terus apalagi di sini. Nah, ini teorema D ini ya kayaknya sih agak-agak jarang ya untuk dipakai ya. Agak-agak jarang untuk dipakai. Jadi mengkelompokkan ya, mengelompokkan suku-suku deret Tahingga ya. Jadi kalau barisannya konvergen, dia bisa disusun ulang, can be grouped in any way ya. Can be grouped in any way. Jadi dia bisa dikelompokkan dengan suatu cara ya. New series will convergen juga gitu ya, sama dengan jumlah deret pada awalnya gitu ya. Nah, ini tapi proofnya doang ya. Proofnya doang. Kalau untuk contohnya mungkin nanti bisa kita temukan di soalnya ini gitu ya. Nah, oke, ini eh, tentang uji integral ya, deret-deret positif yang di sini nih. Ya, uji deret positif nih, deret-deret positifnya ini saya belum masuk berarti ya, masih belum masuk, tapi nanti ini akan kita bahas dengan cepat dan saya minta Anda untuk apa nih? Siapa Rizky? Rizky. Iya, Pak. Ya, jadi di materi ini ya, di materi ini saya minta kalian untuk presentasikan ya, untuk presentasikan nih. Jadi pekan depan hari apa? Rebu ya, hari Rebu. Jadi materi 2 sampai 3 deret positif ambilnya dari sini aja lah, nggak apa-apa ya. Uji integral gitu ya, terus sampai
pertemuan 56 ya. Nih ya. Jadi materinya ini ya, Rizky ya. Nih, deret positif. Kalau di sini kan materinya berarti kalau pakai yang sini ya. Nih. Deretnya ini nih. 93, 94, 95. Ya. Ada 3 ya. Ada 3 ya, ini Rizky ya. Jadi ada 3 materi. Ini kalian dibagi 3 kelompok. Besar ya. Sangat besar tentunya. 3 kelompoknya sangat besar. Jumlahnya berapa sih, Ki? 35, Pak. 35 bagi 3 tuh. Berapa tuh? Ada yang 12, ada yang 11. Oke, silakan disusun. Nah, masing-masing kelompok itu silakan membuat slide ya. Slide-nya pakai slide yang ini ya. Pakai slide desain ini ya. Ya, slide desain itu. Kemudian dipresentasikan nanti ya. Presentasikan 30 menit saja ya. 30 menit. Jadi deret positif uji kekonvergenan 30 menit ya. Kemudian deret berayun konvergen mutlak sama konvergen bersyarat ini ya. Ini nanti dibagi 3 nih materinya. Gitu. Ya. Susunannya seperti itu ya. Jadi konvergen mutlak dan konvergen bersyarat ya. Itu teman baik ya. Jadi dalam membahasnya nih ya. Alternating, konvergen. Jadi dibagi 3 ya. 93, 94, 95 ya. 93, 94, 95 kalau pakai buku gitu ya. Nanti di hari Rabu ya, dalam 30 menit itu kalian coba untuk presentasikan ya. Gimana mempresentasikan isi presentasinya? Yang pertama ya, yang pertama kalian tuliskan sisi teorinya ya. Teorinya apa saja gitu ya. Presentasi kelompok ya. Presentasi 3 kelompok. Berarti 35 dibagi 3 ya. Bagi 3. Oke. Jadi yang disiapkan satu itu teorinya, teori dari materinya gitu ya. Kemudian yang kedua contoh soal. Ya. Nah, contoh soal bisa dari buku ya, ini dijelaskan. Nah, yang ketiga ini soal latihan. Soal latihan ini dari sumber lain. Nah, saya minta dari sumber lain. Ya, 1 sampai 5 soal aja gitu ya. 1 sampai 5. Ini disebutkan bisa dari UTS ya, dari UTS kampus lain gitu ya, bisa gitu ya. Atau dari lomba-lomba gitu ya. Tapi materinya materi yang tadi ya, materinya materi ini aja ya. Kalau di sini materinya, kalau Anda kenal ini ada soal, oh ini pakainya uji positif nih, uji integral, silakan aja. Karena kadang-kadang ada soal yang gunakan uji integral. Ya. Jadi Anda nanti memiliki pengetahuan, oh ini deret positif. Gampangnya deret positif itu suku-sukunya positif semua gitu ya. Kemudian deret alternating gitu ya, deret ganti tanda. Itu kadang positif, kadang negatif suku-sukunya. Nah, itu digunakan soal latihan 1 sampai 5 Anda pilih-pilih saja gitu. Dan ini nanti kita uji coba ya. Coba mungkin 1 soal saja sih yang dibahas dari 3 kelompok ini. Dan nanti konsepnya saya akan ini aja ya. Karena 30 menit kan berarti per kelompok 30 menit maksimal. Anda boleh siapkan slide-nya banyak silakan dan ditaruh di drive kan bisa baca semua gitu ya. Jadi yang dijelaskan sebenarnya konsep-konsep utamanya saja, hal penting apa yang harus diperhatikan di dalam materi tadi ya. 93 sampai 95 ini ya. 93, 94, 95 gitu ya. 93, 94, 95 gitu ya. Anda silakan crop dari buku ini boleh, divariasikan juga boleh, tapi slide-nya pakai desain ini. Gitu ya untuk hari Rabu ya. Pembagian kelompoknya mau sendiri atau gimana?
Rizky sendiri aja kali ya. Nggak apa-apa ya. Sendiri aja, Pak. Atau misalkan ada susunan tuh, susunan norek tuh, misal berapa? 35 berarti 11-11 ya. 11-11 satu kelompok boleh, atau dibagi 3, misalkan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya itu kelompok 1, diatur aja. Ya, ini buat latihan saja ketika Anda membaca materi langsung gitu ya, kira-kira kesulitannya di mana gitu. Jadi hari Rabu full presentasi 3 kelompok, terus nanti kita coba gali kira-kira bagian apa yang menurut Anda sulit dari uji-uji itu. Jadi konsepnya deret itu ya memang kalau nanti Anda pada saat ujian dikasih soal nih, saya rencanakan close book ya, kalkulusnya ujiannya ya. Satunya kan kelas bulu kita ya, bulu kita kan senangnya close book, jadi kita harus antisipasi dari sekarang untuk close book gitu ya. Kalau nanti jadi open sheet atau open book ya sudah. Tapi saya kondisikan kalian akan close book. Jadi tolong siap-siap, pahami betul teorinya, hafalkan betul teorinya dari sekarang. Pembiasaan itu harus dibangun dari sekarang. Ya, cukup. Mungkin itu ada pertanyaan dulu sedikit dari Rizky atau yang lain terkait tugas atau materi. Kalau tidak ada ya, saya pikir cukup ya. Jadi materinya saya sekilas-sekilas, saya agak ini ya, polanya nanti ya. Kadang-kadang detail, kadang-kadang sekilas-sekilas. Nah, untuk yang sekilas-sekilas itu, Anda harus hati-hati ya. Anda harus hati-hati. Tolong belajar mandirinya lebih diperkuat lagi. Gitu ya. Dimaksimalkan yang namanya konsep SKS. Jadi tidak mengandalkan tatap muka. Tatap muka itu sebagai review umum. Tapi detailnya adalah ketika Anda bekerja di luar tatap muka itu. Ya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat, konsisten sampai akhir nanti supaya nilainya juga bagus. Ya, oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup recordnya dulu ya. Waalaikumsalam.